Hi everyone, welcome to another episode of Story Talk. Hari ini ada tamu istimewa hari ini adalah dengan Rani Hastari, dan hari ini kita akan bahas sedikit tentang feminism and gender equality issues. So without further ado, mari kita welcome. Hi Rani. Halo, terima kasih banyak sudah undang. Good. How are you? Good. Thank you so much ya sudah bersedia untuk hadir di acara hari ini. Nah, Rani, mungkin kita langsung aja deh ya, langsung get to the main topic. Sebenarnya kan feminism itu kan sesuatu yang sangat misunderstood lah gitu, kayak kata-kata feminisme itu kalau orang udah bahas kata-kata feminisme udah langsung banyak, different ideas dan different opini. Ada yang ya maksudnya it's a very topik yang sangat inilah ya kontroversial, mungkin bisa dibilang hampir gitu ya. Nah, sebenarnya tuh apa sih artinya atau tentang feminism atau feminisme dan itu tuh sebenarnya artinya apa sih gitu kalau mau di-describe in your own words? Sebenarnya ya memang banyak sekali ya persepsi terkait hal ini, tapi mungkin kalau secara singkatnya yang namanya isme-isme itu biasanya pemahaman ya gitu ya. Jadi semacam pemahaman yang komprehensif terkait keadilan berbasis gender seperti itu. Jadi itu sebenarnya sangat terkait ya dengan kehidupan masyarakat kita dan juga sosial politik dan lain sebagainya kayak gitu. Memang pada awalnya memang berangkat dari perempuan ya, dari untuk hak-hak perempuan dan sebagainya. Namun dengan seiring perkembangan waktu, perkembangan zaman, kita melihat lagi bahwa ternyata ada jauh lebih besar daripada itu. Bagaimana bukan hanya soal melihat perempuan dan laki-laki, tetapi ada banyak sekali layer-layer dan hal-hal yang perlu kita pertimbangkan, kelas sosial, warna kulit, dan apapun itu sesuai konteks. Wow, oke. Apakah kan banyak orang yang salah menyangka gitu kalau misalkan feminism itu berarti lebih daripada yang satunya gitu misalkan. Nah itu kalau gitu kira-kira what is your point of view about that? Sering kali itu terjadi memang. Jadi banyak yang memang berpikir kayak perempuan mau mengalahkan laki-laki. Atau berikutnya adalah ini isunya perempuan aja deh kayaknya. Atau ada juga karena ini dianggap sebagai isu perempuan aja, makanya laki-laki nggak perlu deh kayaknya ikutan kayak gitu. Dan banyak sekali stigma-stigma lainnya terkait hal ini. Tapi sebenarnya sekali lagi kita kan berpikir, tadi kita ngomongin keadilan berbasis gender itu tadi ya. Jadi ketika kita berbicara sesuatu yang adil, ini bukan untuk mengalahkan salah satu pihaknya atau pihak lain. Kita bekerja bukan dalam tanda kutip kompetisi, tapi justru kolaborasi. Di mana kita menghadapi isu-isu yang memang merugikan khususnya bagi perempuan ya, di mana di masyarakat kita ketahui memang banyak sekali privilege bagi laki-laki, tapi di sini ada masalah-masalah terkait hal itu, bahwa sebenarnya kalaupun misalnya dibilang laki-laki memiliki privilege gitu, kalau misalnya ini dianggap hanya isu perempuan, tetapi jangan salah, laki-laki juga mengalami kerugiannya gitu. Contoh sederhananya di kehidupan sehari-hari misalnya. Kalau selama ini kan stereotipnya kalau perempuan tidak boleh seharusnya tidak menjadi pemimpin misalnya. Kayak gitu kan. Dewi keren banget nih, foundernya juga perempuan ya. Maksudnya kita juga bisa lihat ini bagaimana. Tapi di luaran sana ternyata tidak semudah itu juga gitu. Karena dianggapnya perempuan itu emosional stereotipnya. Atau perempuan lemah seperti itu, dan hal-hal lainnya. Nah, lalu sementara pihak laki-laki kan banyak dianggap sebagai sosok yang kuat, sosok yang tangguh, sosok yang bertanggung jawab. Tetapi pada kenyataannya, memang hal ini juga memberikan privilege ya untuk laki-laki, jadi dia starting point-nya lebih awal nih dibandingkan perempuan. Sederhananya misalnya dia di sekolah dasar, ketua kelasnya kebanyakan siapa? Laki-laki, tanpa kita sadari bahwa mereka melalui cara-cara yang bukan kelas kepemimpinan ya, tetapi mereka belajar in practice bagaimana menjadi pemimpin begitu. Nah, tapi juga ada kerugiannya. Misalnya laki-laki yang dia
dia secara ini harus dianggap tangguh, harus mampu, tidak boleh menunjukkan vulnerability-nya, tidak boleh menunjukkan kerentanannya. Nah, ini mengakibatkan tekanan yang sangat tinggi juga bagi laki-laki, khususnya sekarang di konteks pandemik misalnya. Bagaimana kita tahu kesulitan ekonomi sangat banyak, kemudian banyak sekali teman-teman yang mungkin mengalami kerugian dan juga harus terputus kontraknya dan lain sebagainya. Sementara yang dibebankan satu-satunya untuk pencari nafkah dan lain sebagainya itu adalah laki-laki. Sementara perempuannya hidup tanda kutip dalam kotak yang dia harus menjaga rumah dan lain sebagainya, sehingga tekanan ini semakin besar. Yang efeknya bukan hanya terhadap perempuan, tapi juga laki-laki yang tadi juga memiliki tanggung jawab seperti itu. Betul banget. Itu aku setuju sih. Tapi selain dari itu, even misalkan sebagai perempuan, sebagai aku deh contohnya gitu, even aku sebagai perempuan yang sudah dalam mungkin let's say leadership role, itu pun juga masih ada pressure-nya. Karena pressure-nya itu adalah, aku harus seperti laki-laki. Aku harus berpikir seperti laki-laki. Walaupun pressure-nya bukan datang dari orang yang ngomong langsung, tetapi secara mungkin pressure dari society atau culture atau mungkin cara kita dididik dari kecil gitu ya. Jadi nggak boleh nih lemah seperti perempuan, nggak boleh nih beremosi gitu. Tapi kan at the end of the day, kita juga masih perempuan juga gitu ya. Jadi itu memang all this stigma ini tuh membuat problem not just dari sisi tadi, juga even dari sisi perempuan yang sudah in that position pun juga tetap menjadi problem juga ternyata. Wah, terima kasih banyak nih membagikan contoh ini, karena ini contoh di masyarakat kita yang ternyata tanpa kita sadari itu sudah internalize di dalam diri kita gitu. Jadi karena sekitar kita sering membicarakan terkait hal ini, lingkungan kita ngomongin ini dan lain sebagainya, tanpa sadar itu masuk ke diri kita sendiri. Jadi memang betul, kita sendiri pun yang mungkin bekerja di bidang ini dan di Skin Dewi ini juga banyak tokoh-tokoh perempuan yang keren gitu, tapi kita terus keep learning gitu, unlearning, learning and relearning kayak gitu, karena hal ini nih. Nah, yang menarik juga dari soal kepemimpinan perempuan, sekarang konteksnya masih pandemik ya, begitu. Nah, dari temuan-temuan yang ada kan ternyata tokoh-tokoh negara-negara maju yang dia pemimpinnya perempuan, mereka lebih siap, lebih tangguh dalam mengatasi pandemik ini. Karena kenapa? Mereka memiliki empati salah satunya. Betul banget, 100%. Somehow kalau di perempuan itu empati itu kayaknya lebih mudah terakses, lebih natural ya. Mungkin karena itu dari social upbringing-nya tadi yang dibilang laki-laki harus tangguh, nggak boleh vulnerable. Jadi seakan-akan mereka nggak boleh empati. Kalau empati kesannya lemah, ada perasaan gitu kan. Padahal it's not that. Sebenarnya nggak seperti itu. Tapi karena balik lagi dari conditioning, cultural conditioning itu yang menjadi problem, itu aku setuju banget. Dan juga mungkin mau tambahin sedikit juga, part of my learning dan unlearning proses yang seperti tadi Rani cerita, itu adalah di saat aku sendiri sadar. Jadi mungkin sedikit background. Dulu dalam prosesnya itu aku punya satu mentor itu laki-laki. And then di saat biasalah perempuan gitu kan, kalau udah stres, nangis gitu, emosi umum gitu kan, masih sebagai perempuan yang hormonnya banyak banget, yang we are very emotional. Lalu dia bilang, kamu itu ya gak boleh emosional, kamu tuh gak boleh jadi perempuan. Terus aku kayak awalnya bingung gitu kan, tapi kan gue cewek, gimana caranya? Justru itu karena gitu makanya kamu nggak bisa sukses. Terus aku kayak, wah ini kayaknya nggak bener. Anyway, itu long story. Tapi itu is aside from that. Jadi tapi mungkin itu udah kebawa di bawah alam sadar juga gitu. Jadi di saat aku berasanya, tapi setelahnya gitu kan, setelah setiap kali aku misalkan di lingkungan kerja atau gimana, yang muncul tuh jadi masculinity-nya. Ya memang semua orang punya maskulin dan feminin, itu udah iya, tapi yang muncul tuh malah itu, dan akhirnya itu it takes time untuk unlearn, yang seperti kamu bilang, prosesnya itu untuk unlearning lagi, untuk sebenarnya sebagai female pun, as a female energy pun, kita juga bisa strong and powerful, tapi tanpa harus menjadi laki-laki gitu. Itu part of the learning process ya. So, ya mau share sedikit aja. Okay, so back to the topic. Sorry jadi ngelantur kemana-mana. Nah, kalau menurut kamu, feminist movement di Indonesia itu bagaimana? Like, what do you think about it? Ini juga terkait stereotip tadi ya. Misalnya kayak feminisme itu kan dari barat begitu.
Atau misalnya kalau kita ngomongin kesetaraan gender, ada di beberapa komunitas yang kita mungkin membawanya tidak bisa langsung menyebut untuk kesetaraan gender atau feminisme dan sebagainya, karena terus terang masih sering menerima kayak itu kan semua dari barat dan lain sebagainya seperti itu. Nah, padahal sebenarnya kita melihat situasi kita sebenarnya ini bukan hanya soal sesuatu yang dibawa dari barat, tapi pada kenyataannya ini adalah sesuatu yang kita tumbuh bersama di negara kita juga di Indonesia. Dan bahkan jauh sebelum ini terbentuk negara ini, begitu. Kalau tokoh-tokoh di Indonesia kan kita tahu ya, udah ada Kartini dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat progresif. Yang dipikirkan mungkin dulu, mungkin ada sebagian orang berpikir kan dia menulis surat saja, gitu. Menulis saja gitu. Sementara ada yang lain kan mungkin berperang dan lain sebagainya. Tetapi jangan salah, justru dari tulisanlah itu pemikiran itu ada gitu. Kita nggak akan ada saat ini kalau itu tidak ada tulisan seperti itu, dan itu adalah contoh pemikiran bagaimana kita bisa melawan waktu itu ya penjajahan, dan khususnya konteks perempuan yang very unfortunate ya dengan kondisinya gitu terkait pendidikan, sosial, ekonomi dan lain sebagainya begitu. Nah, pada kenyataannya kadang memang bahasa ini soal feminisme ada beberapa penyesuaian, misalnya awal-awal dulu disebutnya sebagai emansipasi misalnya seperti itu. Nah, kita memang secara bertahap untuk kita bisa menerima ini sebagai pemahaman dan juga sebagai gerakan untuk mewujudkan kesetaraan gender itu tadi. Nah, dalam konteks Indonesia sendiri sebenarnya ada beberapa memang kita capaian, kita punya tokoh-tokoh hebat sejak dulu bahkan sebelum Indonesia terbentuk. Tetapi demikian, kadang maknanya itu juga direduksi. Misalnya, jadi ketika kita berbicara soal Kartini, kita merayakan Hari Kartini begitu ya, setiap di bulan April begitu. Tetapi kadang direduksi menjadi soal pakaian, soal kebaya, soal sanggul, dan lomba-lomba demikian. Kadang kita jadi lupa bahwa yang kita rayakan, yang kita hargai adalah pemikiran Kartini itu sendiri, jiwa yang ada di situ. Demikian pun ketika kita punya Kongres Perempuan pertama di Indonesia, 22 Desember 1928, kita mendengarnya sebagai hari apa? Hari Ibu. Begitu. Oh really? Oh, Hari Ibu datangnya dari sana? Nah, itu sebenarnya... Jadi ketika di kongres itu yang dibahas adalah pendidikan dan juga soal perkawinan anak juga dibicarakan. Jadi hak-hak perempuan itu juga dibicarakan pada masa itu. Tetapi kemudian seiring berjalannya waktu yang kita dengar, kita lebih banyak melihat ini konteks tanda kutip keibuan. Bahwa sebenarnya kadang kita menghargai sosok ibu itu kan sosok yang powerful. Tetapi sebagai perempuan, ada banyak sekali sesuatu yang jauh lebih besar dari soal biologis kita dan apakah kita seorang yang menjadi ibu. Ibu itu apakah selalu dikaitkan dengan sesuatu yang domestik, itu misalnya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mengasuh anak, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada sosok perempuan loh sebenarnya, yang dia adalah setiap individu yang memiliki potensi, memiliki intelektual, memiliki hak untuk dia bisa maju, untuk dia bisa hidup dan mendapatkan hak-haknya secara setara. Namun demikian kita juga perlu menghargai progres ya yang ada di sini. Kita juga dulu meratifikasi SIDO ya, jadi untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan kemudian kita juga punya undang-undang perkawinan begitu ya, yang di 2019 ini menarik juga direvisi untuk terkait batas usia perkawinan di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana usia perkawinan minimum perkawinan jadi sama nih antara perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun. Dimana kalau misalnya kita dulu berpikir yang di Kongres Perempuan Indonesia yang pertama dulu kan itu dibahas karena anak-anak jadi nggak bisa sekolah dan lain sebagainya, kita melakukan progres itu saat ini. Namun demikian masih banyak sekali yang perlu kita lakukan terkait penghapusan kekerasan seksual, terkait perkawinan anak, terkait pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Tapi sekarang aku juga sangat senang karena banyak sekali teman-teman yang, khususnya teman-teman muda ya, yang juga aktif di gerakan saat ini,
kita punya Women's March, kita juga sebentar lagi juga teman-teman ada yang mau bikin Feminist Festival misalnya. Wow. Dan juga sekarang banyak sekali organisasi-organisasi yang juga mengusung hal ini gitu. Jadi semangat kolaborasinya itu ada, dan ini juga menjadi harapan. Terlepas memang masih banyak sekali pekerjaan rumah kita bersama. I see. Kalau misalkan dari segi pihak laki-laki, tadi kan juga kamu kan cerita bahwa feminisme itu bukan untuk hanya tugasnya perempuan aja gitu, sebenarnya laki-laki juga part of it juga gitu kan. Apa sih yang bisa mereka lakukan? Atau bagaimana caranya mereka berpartisipasi misalkan? Iya, jadi kita juga punya Feminist Ally ya, misalnya kayak gitu. Jadi ini juga kadang mungkin sebagian dari teman-teman kita belum merasa kayak saya seorang feminis gitu. Jadi setidaknya, kalaupun misalnya mereka setidaknya tetapi mendukung nilai-nilai yang untuk anti kekerasan, anti opresi, ini khususnya terkait hal ini, mereka bisa menjadi kawan gitu, kawan perjalanan, setidaknya mendengarkan, itu level yang paling minimal gitu. Seindah jadi kawan seperjalanan, Iya, seenggaknya itu level yang minimal, seenggaknya kita mendengarkan begitu ya, kemudian kita belajar dan memperbaiki sesuatu. Tetapi kalau itu kan level yang minimal dalam artian individual gitu. Tetapi hal ini kita melihat ketidaksetaraan atau kesenjangan itu kan ada sesuatu yang bukan hanya individual tetapi struktural. Nah, itu yang by system itu yang pekerjaan rumahnya itu sangat besar begitu. Jadi misalnya kalau teman-teman ada di perusahaan, setidaknya itu perlu mendorong ini. Atau setidaknya sesederhana kalau sekarang kita banyak webinar, kita mungkin berusaha untuk tidak semuanya itu male, jadi kayak not all male panelists gitu. Jadi kan banyak sekali acara-acara tetapi panelisnya semuanya laki-laki. Nah, setidaknya kita mendorong adanya representasi perempuan itu paling minimal sebenarnya. Jadi kita bisa mencoba seperti itu. Kalau misalnya dibilang kayak, oh kebetulan narasumbernya, expertnya adalah laki-laki gitu, mungkin teman-teman bisa menghubungi teman-teman di bidang tersebut yang ada nggak rekomendasi yang perempuan. Itu hal sederhana. Jadi kita juga membuka platform juga untuk perempuan begitu. Dan juga misalnya kalau ada di perusahaan, kita juga perlu memastikan hak-hak perempuan itu sendiri. Ternyata banyak loh yang perempuan itu yang tidak tahu kalau punya hak cuti menstruasi misalnya untuk haid kayak gitu. Dan itu mereka sebenarnya berhak juga. Atau misalnya ruang bermain ya, atau penitipan gitu ya, nyaman di kantor untuk anak misalnya. Dan juga itu juga mendorong kan bahwa misalnya yang menjaga anak itu bukan hanya perempuan. Jadi laki-laki pun juga bisa membawa anaknya ke kantor dengan yang tempat yang cukup aman dan nyaman untuk anak itu sendiri juga. Jadi kita mempromosikan juga pengasuhan bukan hanya untuk perempuan tetapi juga laki-laki. Dan juga misalnya dukungan juga ya untuk perempuan begitu. Nah, itu penting sekali. Nah, salah satu studi yang menarik nih ya di terakhir Plan Indonesia bersama Apindo juga melakukan studi terkait semacam implementasi kesetaraan gender di tempat kerja, cost and benefit analysis-nya. Ternyata perusahaan-perusahaan yang memang mereka mendukung kesetaraan gender melakukan usaha ini, itu bisa manfaatnya itu sangat besar. Misalnya mengurangi turnover-nya, kemudian meningkatkan kualitas ya, produktivitas dan juga kesejahteraan ya. Dan juga menariknya yang menerapkan ini keuntungannya itu 44 kali lebih besar dari biaya yang mereka keluarkan untuk mendukung kesetaraan gender di tempat kerja ini. Begitu. Jadi di sini terutama laki-laki yang memegang role leadership itu perlu mendorong hal ini juga, dan berilah kesempatan juga yang setara untuk perempuan, karena itu kesempatan itu baru satu hal, kita punya banyak sekali PR bersama kayak gitu. Dan termasuk di pemangku kebijakan, tentunya terkait kesetaraan gender itu kan tidak bisa hanya di level individual ya, tapi juga mulai komunitas, stakeholders dan lain sebagainya. Wow. Kalau bagaimana dari sisi pemerintah, apa yang kira-kira bisa dilakukan?
Iya, tadi aku juga menyebutkan beberapa progres ya yang kita ada sejak zaman dulu gitu ya. Kita juga sekarang punya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nih, begitu. Nah, tetapi yang perlu kita tingkatkan lagi setidaknya ada 4 hal. Misalnya kalau kita dalam gender itu ada akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, begitu. Jadi kita perlu membuka aksesnya juga untuk khususnya untuk perempuan ini gitu ya. Dan mereka juga perlu mempunyai kontrolnya. Jadi ketika misalnya kita buka akses, katakanlah oke, pendidikan sudah ada untuk perempuan begitu, tetapi bagaimana kualitasnya gitu. Nah, ketika apakah misalnya juga ketika perempuan masuk di lembaga pemerintah, kemudian atau di institusi-institusi yang bisa memegang keputusan gitu, apakah mereka juga dilibatkan? Jadi partisipasi itu hanya satu hal, tapi kualitasnya bagaimana? Apakah mereka sampai punya kontrol itu untuk mengawasi pembangunan, untuk mengetahui ya misalnya yang paling tahu kebutuhan juga kan itu juga perempuan itu sendiri misalnya. Nah, kita itu perlu dorong sehingga mereka bukan hanya di level hanya partisipasi saja, tetapi mulai desain, implementation, monitoring dan semuanya itu terlibat termasuk dalam pengambilan keputusan. Kemudian akses, partisipasi, kontrol tadi sudah, kemudian manfaat. Jadi kita pastikan apakah manfaat dari pembangunan ini memang sudah benar-benar dirasakan oleh semuanya gitu, sesuai kebutuhan mereka, sesuai situasi mereka yang sangat kontekstual. Jadi lembaga-lembaga ini memang sudah ada, tapi kita masih perlu memastikan beberapa hal ini untuk itu bisa masuk ke dalam sistemnya dan benar-benar diterapkan. Oke, thank you so much sudah membuka banyak banget ini pikiran dan wawasan dari different point of view tentang feminisme. Thank you so much Rani for today. Thank you juga untuk sharingnya. Thank you juga untuk semua informasi-informasinya yang sudah di-sharing hari ini. Untuk teman-teman yang nonton acara hari ini, thank you so much for watching. I hope you guys enjoyed it. So any last thoughts mungkin dari kamu? Semoga kita semuanya sehat mental dan bukan hanya soal fisiknya, dan kita bersama-sama bekerja untuk mewujudkan kesetaraan karena ini tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Betul banget. So very interesting session hari ini. So thank you so much. Thank you ya Rani. Thank you juga teman-teman. So I guess I'll see you again in the next episode. Bye-bye. Bye for now.